Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lillatil qubur wa tamami kulli surah ma'mul salahi sya'an zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عدنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وباسمهم رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى ما نواه أسلافنا الصالحون ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mengambil keistiqomahan pelajaran kita yaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Fa insyaallah sampai halaman 32 masih melanjutkan pembahasan tentang bentuk tubuhnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sekarang membahas tentang hadis yang ke-8. Wa bil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suatu riwayat Jabir bin Samurah mengemukakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fammi ashkalal aini manhusal aqibi. Qala Syu'batu qultu lisamakin ma dhali'ul fammi qala azimul fammi qultu ma ashkalal aini qala tawilus syakil aini qultu ma manhusul aqibi qala qalilul lahmil aqibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar ya, atau bibir yang lebar serasi dengan wajahnya. Nah, karena wajah beliau itu kokoh, maka
mulut beliau disebut lebar serasi betul dengan wajahnya, mata yang lebar dan tumit yang tipis. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, Samak atau Simak, perihal pengertian mulut yang lebar. Nah, maka ia menjawab, besar bentuk mulutnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seimbang dengan raut wajahnya. Aku bertanya lagi, apa artinya bermata lebar? Ia menjawab, belahan matanya panjang. Nah, kan memang ada orang-orang tuh yang belahan matanya kadang bisa sipit atau kecil. Nah, ini kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belahan matanya panjang, jadi disebut matanya lebar. Aku bertanya lagi, apa artinya bertumit tipis? Tumitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut tipis. Maka ia menjawab, daging tumitnya sedikit. Nah, jadi tumit Rasulullah itu tipis, ya, karena memang ada orang yang tumitnya itu tebal. Kemudian yang ke-9, dalam sebuah riwayat yang masih bersumber dari Jabir bin Samurah diungkapkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi khullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu indi ahsanu minal qamar. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam yang berbulan purnama. Waktu itu beliau memakai pakaian merah. Nah, jadi Rasulullah bisa saja memiliki pakaian yang merah. Aku berganti-ganti memandang di antara beliau dan rembulan. Nah, jadi kata Jabir bin Samurah, coba aku perhatikan Rasulullah ini, ku tengok rembulan, ku tengok wajah beliau, ku tengok rembulan, ku tengok wajah beliau. Ternyata beliau lebih indah daripada rembulan. Ya, ini dalam pandangan Jabir bin Samurah tadi. Nah, kita pun sering juga mendengar ya penjelasan yang seperti ini. Artinya wajah beliau itu dibandingkan dengan nyamannya memandang rembulan, ternyata lebih indah kita memandang wajah beliau. Nah, itu maksud penjelasan yang ada di dalam hadis ini. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Abu Ishaq radhiyallahu anhu dikemukakan, ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla saif? Qala la, bal mithlal qamar. Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lancip bagaikan pedang? Ya, mungkin lonjong gitu istilahnya, dagu beliau. Nah, Al-Barra menjawab tidak, ya, wajah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan rembulan. Jadi kayaknya wajah beliau tuh cenderung ke arah agak bulat, ya, agak bulat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan perihal jasmaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddatin rajila asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih, ya. Putih yang bukan kayak bule kemarin, ya. Seakan-akan terbentuk dari perak dan rambutnya ikal bergelombang. Dalam satu riwayat, Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridha alayyal anbiya fa idzan Musa alaihi salam darbun minar rijali ka'annahu min rijali syanu'ah wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idzan aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu ibnu Mas'udin wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idzan aqrabu man ra'aitu bihi syabhan sahibukum yakni nafsahu
wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idzan aqrabu man ra'aitu bihi syabhan dihyatu telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Nah, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Adapun Nabi Musa alaihi salam bagaikan seorang lelaki dari suku Syanu'ah, ya. Jadi Rasulullah ketika melihat Nabi Musa itu seperti seorang laki-laki dari suku Syanu'ah. Kemudian jadi suku Syanu'ah itu di dalam syarah disebutkan suatu suku yang terdapat di Yaman, ya. Perawakan mereka sedang. Jadi sedang tubuhnya Nabi Musa itu. Kemudian kulihat pula Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Urwah bin Mas'ud. Nah, jadi ada orang yang pernah dilihat oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirip seperti Nabi Isa alaihi salam. Siapa? Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ya, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah. Cuman dijelaskan seperti itu aja, ya, sahabat Urwah ini. Kulihat pula Nabi Ibrahim alaihi salam. Ternyata orang yang mirip kepadanya adalah kawan kalian, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nah, jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ujar beliau wajahnya mirip seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, wajah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kulihat pula malaikat Jibril alaihissalam. Ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Dihyah. Ya, Dihyah adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jihad fisabilillah setelah perang Badar. Ia pun merupakan salah seorang pengikut Bai'atur Ridwan, ya, yang bersejarah. Jadi ada sahabat namanya apa tadi? Dihyah. Nah, ini mirip seperti malaikat Jibril wajahnya. Kan memang malaikat Jibril alaihissalam itu beberapa kali menjumpai junjungan kita Rasulullah SAW dalam kondisi tasyakkul, ya, berubah wujud menjadi seperti sesosok laki-laki. Nah, ini seringlah kita mendengar cerita itu. Di antaranya mungkin kalau kita amati seperti kayak di hadis malaikat Jibril tasyakul mengajarkan tentang iman, Islam, ihsan di hadapan para sahabat yang ketepatan tidak dikenal oleh para sahabat, karena memang namanya beliau tasyakul, ya, bukan wujud asli beliau. Jadi memang bisa saja malaikat itu menyerupai sesuatu. Bahkan mungkin ya bukan hanya berbentuk manusia, mereka mungkin diberikan Allah kekuasaan, kemampuan untuk merubah dirinya menjadi sesuatu. Ya. Nah, kalau yang berbentuk manusia kayak gambaran tadi itu. Lalu kemudian dalam riwayat yang ke-13, maksud saya, dalam suatu riwayat yang bersumber dari Sa'id Al-Jurairi dikemukakan, aku mendengar Abu Tufail radhiyallahu anhu berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li. Qala kana abyadha malihan muqassadan. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tak seorang pun yang pernah melihatnya masih hidup selain aku di permukaan bumi ini. Sa'id Al-Jurairi bertanya, coba jelaskan sifatnya kepadaku. Nah, ia menjawab, warna kulitnya putih. Warna kulitnya Rasulullah itu tampan dan berperawakan sedang. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada riwayat hadis sebelumnya, Rasulullah tidak jangkung, tidak juga pendek, atau cebol, tidak, sedang beliau.
Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikemukakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyataini idza takallama ru'iyakan nuri yakhruju min baini sanayahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki gigi seri yang renggang. Nah, bila beliau berbicara terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar di antara kedua gigi seri beliau itu. Ya, jadi gigi seri kan bagian depan ya, itu agak renggang miliknya Rasulullah SAW. Jadi kalau berbicara seakan-akan seperti ada cahaya yang memancar. Nah, ini Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang bentuk tubuh Rasulullah, maupun tadi digambarkan sebahagian juga menggambarkan perawakan fisik beliau. Ada yang tadi menjelaskan rambutnya, ada yang menjelaskan juga wajah beliau, ya, tumit segala macam tadi sudah dijelaskan itu. Ini adalah masih pembahasan daripada sub yang pertama. Ya. Kemudian di sini beliau melanjutkan bab yang kedua, babu maja'a fi khatamin nubuwati, yaitu penjelasan tentang khatamun nubuwah atau tanda kenabian ya, yang ada di punggung beliau. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu dikemukakan, zahabat bi khalati ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna bana ukhti waja'un famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi faqumtu khalfa dhahri fanadhartu ilal khatami baina katifaihi fa idzan huwa mithlu rizil hijlati. Bibiku ya, bibi As-Sa'ib bin Yazid tadi, bibiku membawa aku untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, keponakanku ini sakit. Ya, jadi As-Sa'ib ini lagi sakit ya Rasulullah. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya si As-Sa'ib tadi, dan beliau mendoakan keberkahan untukku dan beliau berwuduk. Nah, air sisa wuduknya lalu kuminum. Air sisa wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminum oleh sahabat As-Sa'ib tadi. Setelah itu aku berdiri di belakang beliau, ya, di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku memandang kepada khatam, yaitu satu tanda yang terletak di antara kedua bahu beliau. Jadi ada tanda kenabian yang ada di antara kedua bahu beliau itu. Ternyata khatam itu atau tanda kenabian itu sebesar telur burung dara. Nah, jadi besarnya seperti telur burung dara. Khatamun nabiyin, tanda kenabian ya, daripada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang syair tuh? Lupa saya. Nah, kalau kayak gini aja lupa. Ya, kalau tidak dalam kondisi kalau lagi santai-santai kita nanti ingat syair itu, ya. Kalau di antara kedua katib beliau itu ada tanda kenabian gitu, yang tadi digambarkan sebesar telur burung dara. Kemudian dalam suatu riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengemukakan perihal khatamun nabi sebagai berikut. Ra'aitu al-khatama baina katifai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra'a mithla baydatil hamamah. Aku, kata Jabir, pernah melihat khatam atau tanda kenabian. Ia terletak di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung dara. Nah, jadi kalau di sini ada tambahan warnanya merah, ya. Kemudian hadis yang ke-17, seorang wanita bernama Rumaisah bercerita kepada cucunya yaitu Asim bin Umar radhiyallahu anhu sebagai berikut, ya. Rumaisah ini adalah putri Ammar bin Hisham bin Abdul Muthalib. Ammar bin Hisham bin Abdul Muthalib, berarti seakan-akan kedudukannya kayaknya sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kakeknya Abdul Muthalib, ya. Nah, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga Abdul Muthalib. Nah, jadi apa disebutkan oleh beliau, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walau asya'u an uqabbilal khatama alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu yaqulu li Sa'id bin Mu'adz yauma mata ihtazzalahu arsyur rahman. Waktu itu, kata Rumaisah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku duduk berdampingan dengan beliau, ya. Beliau Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu menyampaikan sabdanya, Rumaisah ini tadi dekat betul dengan Rasulullah, ya. Duduk tadi di dekat beliau, berdampingan malah. Nah, begitu dekatnya, seandainya aku mau mengecup tanda kenabian yang terletak di antara kedua bahunya, tentu dapat kulakukan. Jadi kalau seandainya Rumaisah tadi pengen mengecup daripada tanda kenabian yang ada di punggung beliau, Rasulullah SAW itu sangat bisa, saking dekatnya beliau, ya. Nah, adapun sabda beliau yang ditujukan kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya, adalah dikala ia meninggal dunia itu bergoncang arasy Allah yang Maha Rahman karena kematian Sa'ad. Nah, jadi arasy-Nya Allah bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Ini menjadi semacam pertanda begitu hebatnya kedudukan sahabat Sa'ad bin Mu'adz, sehingga waktu beliau wafat saja menyebabkan arasy berguncang di buatnya, ya. Tapi yang menjadi pembahasan kita bukan masalah itunya, tapi mengenai masalah tanda kenabian yang ada di punggungnya Rasulullah SAW tadi. Hadis ke-18, Ibrahim bin Muhammad pernah mendengar salah seorang putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karamallahu wajhah berkata. Di sini tidak disebutkan siapa salah seorang putra Sayyidina Ali yang dimaksud, apakah Sayyid Hasan atau Sayyid Husain. Kana Aliyu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-haditsa bitulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Apabila Sayyidina Ali karamallahu wajhah menceritakan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan bercerita panjang lebar, panjang, ya, yang diceritakan Sayyidina Ali itu panjang. Dan ia akan berkata, di antara kedua bahunya, kedua bahu Rasulullah maksudnya, terdapat khotam kenabian atau tanda kenabian, yaitu khotam para nabi. Nah, jadi kalau disebutkan di ujung tadi khotamun nabi ini tanda kenabian, kok apa kayaknya setiap nabi ini memiliki tanda seperti itu juga? Mungkin, ya. Nah, saya tidak paham, tidak berani memastikan. Yang jelas kayaknya kalau saya tangkap seluruh para nabi ini kayaknya adalah tanda-tanda yang seperti itu, tanda-tanda kenabian itu. Lalu dalam suatu riwayat lagi, Alba bin Ahmar al-Yashkuri mengadakan dialog dengan Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai berikut. Ya, dialognya begini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zaid, udnu minni famsah dhahri. Famasahtu dhahrah fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Qultu wa mal khatamu? Qala sya'aratun mujtami'atun.
Abu Zaid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Wah, ini diberi kemuliaan ya oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Abu Zaid diizinkan untuk mengusap punggung beliau. Ya, maka apa? Kata Abu Zaid, maka punggung beliau kuusap dan terasa jari jemariku menyentuh khotam atau tanda kenabian tadi itu. Aku, ya, Alba bin Ahmar al-Yashkuri bertanya kepada Abu Zaid, apa khotam tuh? Ya, jadi Abu Zaid menjawab, kumpulan bulu-bulu. Wallahu alam. Di sini disebutkan itu seperti kumpulan bulu-bulu. Nah, kalau tadi digambarkan bentuknya seperti besar-besar burung dara yang berwarna merah. Kalau di sini apa itu kumpulan bulu-bulu? Apa ini maksudnya adalah sekumpulan bulu-bulu yang membentuk seperti burung dara tadi, telurnya burung dara yang berwarna merah. Wallahu alam. Jadi ini gabungan beberapa hadis yang gambarannya begitu, kumpulan bulu-bulu, ya, sya'aratun mujtami'at gitu. Lalu kemudian di dalam hadis yang ke-20 ini agak panjang sedikit hadisnya. Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tentang pengalaman sahabat Salman Al-Farisi ini. Hina qadimal Madinata bima idatin alaiha rutabun fawudi'at baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Salman ma hadza? Faqala shadaqatun alaika wa ala ashabika. Faqala irfa'ha fa inna la na'kulus shadaqah. Qala farafa'aha faja'al ghada bimithlihi fawada'ahu baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadza ya Salman? Faqala hadiyatun laka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ubsutu, summa nadhara ilal khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'amana bihi wa kana lil yahudi fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wa kadza dirhaman ala ayyagrisa lahum nakhlan fayamalu Salman fihi hatta tut'ama fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhila illa nakhlatun wahidatun gharasaha Umar fahamalatin nakhlu min amiha walam tahmilin nakhlatu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'nu hadhihi nakhlati faqala Umar ya Rasulullah ana gharastuha fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharasaha fahamalat min amiha. Sahabat Salman Al-Farisi datang membawa baki, ya, mungkin semacam wadah begitu, berisi kurma kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membawa baki itu wadah tadi. Sewaktu dia tiba di Madinah, ya. Nah, baki itu diletakkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baki yang berisi kurma tadi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Salman, apa ini? Ya. Kata Salman menjawab, ini adalah sedekah buat anda dan sahabat anda. Nah, ini sedekah ya Rasulullah. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, angkatlah ini dari sini. Kami tidak makan sedekah. Nah, kan sudah sama-sama kita ketahui bahwa junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun zuriat keturunan beliau itu tidak menerima sedekah, maksudnya kalau sifatnya itu zakat, ya. Nah, di sini beliau tidak mau memakan pemberian yang bersifat sedekah, itu tidak mau beliau memakan. Baki itu pun diangkat oleh Salman. Keesokan harinya ia datang lagi dengan membawa makanan yang serupa dan diletakkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah ini wahai Salman? Beliau bertanya lagi. Salman menjawab, ini adalah hadiah buat tuan. Ya, kurmanya sama nih, hadiah tapi bukan sedekah.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, hidangkanlah. Kalau bahasa kita, yuk kita makan sama-sama. Ya. Nah, kemudian Salman memperhatikan khotam atau tanda kenabian yang terletak di atas punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian belakang badannya sebelah atas. Maka ia pun, maksudnya Salman, menyatakan keimanannya kepada beliau. Ya. Jadi tadi itu ceritanya mungkin Salman belum menyatakan keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat khotam itu tadi, yakin sahabat Salman nih bahwa ini memang merupakan nabi apa begitu. Akhirnya beriman beliau. Nah, Salman radhiyallahu anhu adalah budak seorang Yahudi. Maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia dibeli dengan beberapa dirham, yakni dengan cara mengupah menanam pohon kurma. Nah, Salman jadi disebutkan tuh, saya seling, pada suatu riwayat disebutkan bahwasanya tebusannya itu berupa menanam 300 pohon kurma, ya, sampai tumbuh dengan baik, ditambah dengan 40 uqiyah emas. Nah, para sahabat membantu Salman dengan benih pohon kurma, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ikut menanamnya. Sedangkan yang menyediakan emas itu adalah seorang para sahabat. Nah, ini selingan nih tadi hadis tadi. Jadi Rasulullah membeli sahabat Salman itu dengan cara mengupah menanam pohon kurma. Salman bekerja di kebun itu sampai pohon-pohon kurma itu berbuah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantunya menanam pohon-pohon itu. Nah, di antaranya ada sebatang pohon yang ditanam oleh Umar radhiyallahu anhu. Pohon-pohon itu tumbuh dengan subur kecuali sebatang pohon yang mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenapa pohon yang satu ini? Umar menjawab, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencabutnya, kemudian menanaminya lagi dan tumbuhlah dengan baik. Nah, ini lainlah ya tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tangan yang penuh dengan keberkahan. Apalagi itu memang merupakan semacam sarana pembelian daripada sahabat Salman tadi itu, ya, untuk nembus supaya menjadi orang yang merdeka. Abu Nadrah Al-Aufi pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal khatam atau tanda kenabian. Inilah ceritanya. Sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana fi dhahrihi bid'atan nashizatan. Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kata sahabat Nadrah tadi, perihal khatam atau tanda kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menjawab, khatam itu di bagian belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan daging yang menyembul. Nah, kalau bahasa di sini disebut daging yang menyembul. Kalau tadi di depan kumpulan daripada bulu-bulu. Wallahu alam, kita tidak ada menyaksikan, Bang. Tapi ya mudah-mudahan nanti kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melihatnya, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau tersenyum dengan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Artinya beliau tuh ridha mudah-mudahan dengan kita, ya. Hadis yang terakhir di bab yang kedua nih, Abdullah bin Sirjis menceritakan pengalamannya tatkala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi fadurtu hakadha min khalfihi fa arafa alladhi urid fa alqa ar-rida'a an dhahrihi fa ra'aitu maudi al-khatami ala katifaihi mithlal jum'i haulaha khailanu ka'annaha salil faraja'tu hatta istaqbaltuhu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah faqala walaka faqala alqaum istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am walakum
thumma tala hadhil ayah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini ayatnya. Kata Abdullah bin Sirjis, aku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau sedang berada di antara para sahabat-sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakangnya. Rupanya beliau pun mengerti apa yang kuinginkan. Maka beliau melepaskan selendang dari punggungnya. Nah, kemudian terlihat olehku tempat khotam kenabian yang berada di antara kedua bahunya sebesar genggaman tangan. Nah, kalau di sini digambarkan besar itu sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tai lalat seakan-akan kumpulan jerawat. Nah, ini gambarannya lebih banyak ya. Seakan-akan kumpulan jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kukatakan, wahai Rasulullah, semoga Allah Ta'ala melimpahkan maghfirahnya kepada Tuhan ya, semoga Allah melimpahkan ampunannya kepada Tuhan. Beliau pun menjawab, bagimu juga. Wah, beruntungnya ya, didoakan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang berada seketika itu bertanya, apakah Rasulullah SAW memohonkan ampunan untukmu? Nah, iya, Abdullah bin Sirjis tadi menjawab, iya, dan juga untuk kalian. Kemudian ia membaca ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampun karena dosamu dan mohonlah ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Surah Muhammad ayat 19. Nah, insyaallah nanti karena waktunya sudah sampai bab yang ketiga, kita akan membahas tentang rambutnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi, ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah 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 Allah.